Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mempelajari lanjutan dari kalkulus variasi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kali ini kita akan fokus pada belajar terkait dengan tema persamaan Euler-Lagrange. Tentunya teman-teman yang sudah lama di fisika dan sempat mengambil mata kuliah mekanika pasti sangat tahu itu apa itu Lagrange gitu ya, karena kita sering menggunakan sebagai penyelesaian sistem mekanik. Nah, pada kali ini kita akan coba memandang persamaan Lagrange dalam perspektif kalkulus variasi. Kita akan belajar terkait integral pertama dari persamaan Euler. Nah, integral pertama persamaan Euler itu apa? Kita ulangi lagi dengan mengetahui bentuk persamaan Euler. Jadi misalkan kita punya fungsi f begini, dia bervariabel begitu ya, bervariabelnya adalah x, y, dan z aksen. Kemudian persamaan Euler yang sudah kita ketahui adalah di sini adalah d dx dari do f do y aksen dikurangi dengan do f do y sama dengan 0. Nah, jika fungsi ini bukan fungsi y, melainkan fungsi ini merupakan fungsi x dan y aksen, maka persamaan dari Euler ini akan hilang suku bagian ininya. Jadi suku bagian ini akan menghasilkan diferensial 0 atau turunannya nilainya adalah 0. Nah, sehingga persamaan Euler kita akan berubah. Jadi bentuk ini akan menghilangkan suku ini. Jadi bentuknya hanya tinggal suku di bagian depan saja yang memiliki nilai sama dengan 0. Seperti ini. Jadi turunan dari d per dx dari do f per do y aksen sama dengan 0. Nah, suatu diferensial menghasilkan nilai 0 berarti yang didiferensialkan ini merupakan sebuah konstanta. Nah, oleh sebab itu bagian dari bagian dalam ini tidak lain adalah sebuah konstanta. Nah, keadaan ini disebut sebagai integral pertama dari persamaan Euler. Jika suatu persoalan dapat diarahkan ke bentuk integral pertama persamaan Euler, maka pengerjaannya akan lebih mudah dan lebih sederhana. Cara yang dapat ditempuh agar suatu persoalan mengarah ke integral pertama bentuk persamaan Euler adalah melakukan pertukaran variabel, yakni pertukaran variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi misalnya kita di sini akan menukarkan variabel x kita menjadi variabel y. Jadi variabel y aksen kita rubah dengan variabel bentuk x aksen. Jadi misalkan kita definisikan di sini. Jadi di sini ada x aksen. Jadi kalau kemarin kan teman-teman mengenal ada y aksen begini ya. Y aksen didefinisikan dengan turunan dari y terhadap dx. Nah, kita akan menggunakan variabel lain, jadi variabelnya adalah x aksen. Nah, si x aksen ini tidak lain adalah turunan dari persamaan x terhadap y. Jadi kebalikan dari persamaan ini. Dia tidak lain adalah bisa kita tulis dengan dy per dx dengan pangkat negatif 1, begitu ya. Kemudian dx di sini, dx adalah dx per dy per dikalikan dy. Jadi dx-nya kita bisa variasikan dengan merubah persamaan ini. Jadi dx per dy ini sudah kita dapat nilainya adalah x aksen dan dy-nya menjadi seperti ini. Jadi kita punya x aksen dan kita punya persamaan dx. Nah, kemudian coba kita terapkan pada kasus yang kemarin sudah melibatkan bentuk persamaan Euler-nya. Jadi tentukan dan selesaikan persamaan Euler agar kualitas berikut stasioner. Jadi misalkan kita punya nilai I adalah bentuk integral dari akar 1 plus y aksen kuadrat per akar y dengan turunan terhadap dx. Nah, dari persamaan tersebut dapat ditentukan nilai f. Nilai f-nya tidak lain adalah suku bagian dalam dari kasus yang diintegralkan. Nah, kemudian nilai f ini bervariabel x, y, dan y aksen. Nah, sehingga kita punya persamaan do f do y aksen tidak lain adalah y aksen per akar y akar 1 plus y aksen kuadrat. Kemudian do f do y tidak lain adalah negatif akar 1 plus y aksen kuadrat per 2y 3/2. Nah, mungkin ada sedikit bingung Bu bagaimana merubah ini ke sini. Kita akan sedikit ingat begitu ya.
Kita coba jabarkan bagaimana turunan dari fungsi f terhadap DOY aksen dan DOY. Untuk suku DOY aksen, jadi kita akan coba mengerjakan ini sebagai bagian pertama dan ini bagian kedua. Untuk bagian pertama, kita misalkan dengan U itu adalah nilai dari 1 plus Y aksen kuadrat. Kemudian DU adalah turunan terhadap D Y aksen. Atau ini kita peroleh 2Y aksen seperti ini. Terus kemudian untuk turunan Do F Do Y aksen, kita sisipi dengan nanti turunan terhadap DU. Jadi di sini menjadi Do F. Ini harusnya Do ya. Ya, kemudian ini Do U, kemudian ini Do U per Do Y aksen. Nah, seperti ini. Nah, Do F, karena F-nya tadi bentuknya adalah seperti ini, maka persamaan F itu bisa kita rubah menjadi persamaan U pangkat setengah dibagi dengan akar Y, seperti ini. Maka kalau saya masukkan kepada persamaan ini, maka ini menjadi Do U pangkat setengah, kemudian terhadap Do U, nah akar Y-nya boleh saya keluarkan seperti ini. Kemudian ini adalah Do U per Do Y aksen, kita peroleh dari ini. Jadi ini bisa kita tuliskan 2Y aksen. Kemudian Do U pangkat setengah diturunkan terhadap Do U tidak lain menghasilkan nilai setengah, kemudian akar dari Y, dan U-nya berubah menjadi pangkat minus setengah. Kemudian ini tetap ditulis dengan 2Y aksen. Nah, setengahnya bisa kita coret dengan angka 2, maka kita peroleh hasilnya adalah Y aksen U pangkat minus setengah per akar Y. Atau semisal U pangkat minus setengahnya kita turunkan, begitu ya, menjadi di bagian bawah, ini menjadi Y aksen, kemudian ini akar, seperti ini akar Y dikalikan dengan akar 1 plus Y aksen kuadrat. Maka bentuknya berubah menjadi persamaan ini. Sudah tepat ya, semoga teman-teman tidak bingung. Kita coba untuk bagian kedua. Bagian kedua ini kita misalkan lagi, begitu ya. Atau karena ini hanya menggunakan Y pangkat setengah, kita bisa langsung gitu saja ya. Jadi ini misalkan Do F, kemudian ini Do Y, terus ini negatif, Do per Do Y, persamaannya adalah 1 plus ini Y aksen kuadrat dibagi dengan akar Y. Maka komponen yang kita turunkan hanya suku bagian ini saja. Jadi yang bagian atas bisa kita keluarkan. Akar 1 plus Y aksen kuadrat, kemudian di sini adalah Do per Do Y, ini bisa kita tulis Y pangkat minus setengah. Nah, ini bisa menjadi pangkat setengahnya ke depan ya. Minus setengah akar 1 plus Y aksen kuadrat, kemudian ini hasil turunannya adalah Y pangkat minus 3 per 2, seperti ini. Atau bisa kita tulis dengan minus akar 1 plus Y aksen kuadrat dibagi dengan 2 Y pangkat 3 per 2, seperti ini. Nah, bentuknya berubah menjadi seperti ini. Semoga teman-teman paham ya caranya. Nah, kita hapus dulu sebelum masuk ke PPT selanjutnya. Nah, bentuk persamaan Euler untuk kasus tadi begitu. Nah, tadi kita sudah hitung bagaimana persamaan Do F dan Do Y aksen dan Do F per Do Y. Nah, hasilnya kita tulis ulang di persamaan Euler ini. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah seperti ini. Jadi, kita masukkan lagi ke sini. Kemudian bentuk tersebut cukup rumit untuk kita selesaikan. Cara lain untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara pertukaran variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi, tadi variabel bebas kita adalah X, nanti kita rubah menjadi bentuk variabel terikat.
Nah, bentuk I-nya kita rubah dengan permisalan tadi. Jadi tadi kan kita sudah memisalkan bentuknya ada X aksen dan DX. Nah, bentuk I kita rubah dulu. Jadi bentuk I-nya menjadi integral akar 1 plus X aksen kuadrat, kemudian akar Y dy. Dan fungsi F-nya itu berubah menjadi fungsi Y, jadi bervariabel bebas Y dengan variabel terikatnya adalah X aksen. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman adalah bagaimana kita bisa merubah persamaannya menjadi ini. Jadi kita perhatikan juga PPT yang sudah kita berikan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat, kita coba buka PPT sebelumnya. Nah, di awal ini tadi kita sudah belajar bagaimana variabel dari Y dan kita cari variabel dalam bentuk X-nya. Jadi ini tadi kita sudah dapat bahwa X aksen itu tidak lain adalah dx per dy, persamaannya adalah ini. Kemudian kita juga dapat persamaan dx itu adalah X aksen dikalikan dy. Nah, persamaan inilah yang coba kita masukkan ke persamaan dari F. Jadi kita substitusikan bahwa X aksen ini, dx itu tidak lain adalah X aksen dikalikan dengan dy. Nah, kita kembali ke PPT ini. Nah, jadi kita coba kembali ke sini. Tadi kita sudah dapat bahwa X aksen, jadi tadi kita dapatnya adalah X aksen itu tidak lain dx per dy, ya, atau bisa saya tulis dy per dx tapi pangkatnya adalah negatif 1. Kemudian kita juga dapat dx tadi adalah X aksen dikalikan dengan dy. Nah, persamaan kita tadi adalah F-nya itu, jadi F-nya tadi adalah akar begini ya, akar 1 plus Y aksen kuadrat, kemudian di sini adalah akar Y. Nah, kemudian bentuk I-nya tadi kan bervariabel dx, jadi bentuk I-nya ini tadi adalah integral begini, ini terhadap dx begitu ya. Di sini adalah F-nya. Nah, jadi kita akan substitusikan ini persamaan ini, dx-nya itu dengan X aksen dy. Jadi nilai dx kita gantikan dengan persamaan ini. Nah, kita coba lanjutkan. Kita coba lanjutkan, berarti I berarti integral begini ya. Kemudian akar 1 plus Y aksen. Nah, jadi kalau kita masukkan persamaan kita dengan dx-nya adalah X aksen, kemudian ini dy, begini. Nah, maka suku ini akan berubah. Berubahnya dengan cara seperti ini. Jadi, X aksen ini bisa kita dituliskan begitu ya, dengan persamaan dy per dx. Jadi, ini masuk ke dalam persamaan akar. Jadi, kalau ditulis ya menjadi akar, kemudian muncul suku X aksen di sini ke dalam akar, jadi ada kuadratnya, kemudian ditambah dari Y aksen dikalikan dengan X aksen, ini kurang kuadrat, ini X aksen kuadrat, ini ya, kemudian dibagi dengan akar Y, kemudian ini menjadi dy. Nah, ingat, ketika Y aksen dikalikan dengan X aksen, jadi ketika Y aksen kuadrat begini dikalikan dengan X aksen kuadrat, ini sama dengan nilai 1. Jadi kalau saya dituliskan kan ini sama dengan dy per dx ya, kuadrat dikali dengan ini kan kembali justruan ya, dx per dy kuadrat. Nah, ini akhirnya saling menghabiskan seperti ini. Jadi hasilnya adalah angka 1. Jadi kalau saya tulis ulang ini menjadi integral, kemudian X aksen kuadrat ditambah 1 dibagi dengan akar Y, ini dy. Nah, berubahlah persamaan kita menjadi demikian.
Sehingga persamaan F pun juga berubah menjadi suku bagian tengah dari persamaan I ini. Jadi F-nya seperti ini. Oke, jadi semoga penjelasan tadi cukup bisa teman-teman pahami bagaimana kita merubah variabelnya tadi ya. Oke, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Nah, ketika kita sudah rubah bentuk dari variabelnya, kita kembali lagi coba menghitung bagaimana persamaan Euler tadi. Jadi kalau tadi sebelum kita rubah variabelnya, persamaan Euler kita cukup rumit, ada dua suku yang harus kita hitung. Nah, ketika kita sudah merubah variabelnya, maka akan ada satu suku yang hilang. Jadi bagian ini tadi hasilnya adalah 0. Jadi turunan terhadap dx-nya dia 0. Jadi suku ini tidak lain adalah nilainya 0. Maka saya hanya perlu menghitung bagian d per dy dikali dengan 2f per 2x aksen. Nah, mungkin ada yang tanya, Bu, kenapa kok tadi kita bisa tahu ini 0? Nah, setelah kita rubah variabelnya, kan bentuk persamaan f kita hanya mengandung suku ini saja. 1, kemudian ditambah x aksen kuadrat ditambah dengan akar y. Nah, fungsi kita kan ini hanya bergantung variabel y dan variabel terikat x aksen. Maka ya turunan ini jadi 0, gitu ya. Saya ulang lagi barangkali teman-teman lupa. Sehingga, nah kita coba terapkan di persamaan Euler. Jadi, tadi ada d per dy, kemudian 2f per 2x aksen sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, nolnya kita buang begitu saja ya. Berarti d per dy, 2 per 2x aksen dari persamaan f ini. Akar 1 plus x aksen kuadrat dibagi dengan akar y. Nah, kemudian ini kan sama dengan 0. Artinya, ketika kita menerapkan satu turunan terhadap sesuatu kok menghasilkan 0, maka yang diturunkan ini merupakan sebuah konstanta. Atau boleh kita tulis sebagai konstanta. Nah, karena ini diturunkan menjadi konstanta, dia sama dengan 0, begitu, maka turunan di dalam ini juga bisa jadi bernilai 0. Jadi, ini tidak serta-merta langsung bisa seperti ini, begitu ya. Nah, kita perlu coba melihat karena turunan di sini kan terhadap dy. Kemudian ini do x aksen. Jadi, kita turunkan dulu ini yang di bagian dalam sebelum kita menyebut dia sebagai konstanta. Jadi misalkan ini bagian dalam ini kita turunkan terhadap dx aksen kan bisa dan cukup mudah untuk kita lakukan. Jadi ya kita bisa melakukan pemisalan. Ini saya hitung di sini ya. Jadi saya ingin menghitung berapakah do per do x aksen dari persamaan f. Jadi di sini akar 1 plus x aksen kuadrat dibagi dengan akar y. Kemudian kita turunkan terhadap x aksen. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan permisalan dengan contoh adalah misalkan saya punya 1 ditambah x aksen kuadrat. Du per do x itu do x aksen ya, ini sama dengan 2x aksen. Begini ya. Nah, ini juga kita terapkan. Jadi ini kita lakukan penyisipan menjadi do per do u, kemudian ini do u per do x aksen seperti ini. Nah, fungsinya ini kita misalkan. Ini adalah 1 plus x aksen kuadrat, berarti kalau ada akarnya yang menjadi u pangkat setengah. Jadi sama persis dengan yang saya contohkan sebelum-sebelumnya. Kita turunkan menjadi berarti ini setengah. Sorry, ini ada akar y-nya ya, saya lupa. Oke, u pangkat minus setengah. Di sini tetap ada akar y. Kemudian du per dx tadi hasilnya adalah 2x aksen. Maka hasilnya yang kita dapat adalah angka 2-nya saya sederhanakan. Ini berarti saya peroleh persamaannya adalah x aksen. Kemudian dibagi dengan akar begini y. Kemudian u pangkat minus setengah saya tulis di bagian bawah agar pangkatnya menjadi positif. Berarti ini 1 plus x aksen kuadrat. Nah, bentuk ini yang kita masukkan ke sini. Jadi, ini kita masukkan seperti ini. Setelah itu baru kita turunkan lagi sama dengan 0. Jadi, yang langsung sama dengan konstanta itu adalah hasil turunannya ini. Jadi, untuk lebih mudah diturunkan terlebih dahulu. Jadi, ternyata hasilnya adalah x aksen dibagi dengan akar y, kemudian dikali akar 1 plus x aksen kuadrat
tidak lain adalah sama dengan C. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kita coba bagaimana persamaan Euler begitu ya pada beberapa lintasan. Nah, kita coba kalau tadi kita selalu menganggap lintasannya atau variabel terikatnya adalah hanya X. Variabel bebasnya hanya X. Bagaimana kalau ternyata variabel kita tuh lintasannya pada Y atau pada Z sebagai variabel bebas? Maka ya integral persamaan Eulernya bisa tergantung dari variabel itu. Dan permisalannya atau konsep kalkulus variasinya ya dengan melakukan variasi pada lintasan Y dan lintasan Z. Nah, kita ulang begitu ya. Untuk I-nya sama, bentuknya adalah demikian. Maka ya kita melakukan variasi lintasan tidak hanya di X. Misalkan kalau di sini berarti variasi lintasan kita di Y dan di Z. Dengan epsilon Y adalah parameter variasi pada fungsi eta Y, begitu ya. Kemudian juga yang satunya adalah ada eta Z dengan variabel dengan parameter variasi untuk fungsi eta Y, gitu ya. Z kok Y lagi. Oke, sorry ya. Next kita coba lihat. Nah, ini adalah penerapannya sama ya. Kita turunkan persamaan I terhadap epsilon Y. Sorry tadi tak baca E ya. Harusnya epsilon Y ya. Epsilon Y kemudian terhadap epsilon Z. Intinya kita akan dapat dua persamaan Euler. Jadi kalau teman-teman tinggal diruntut, dipelajari lagi ya. Nah, intinya kita bisa dapat persamaan Euler pada berbagai lintasan. Jadi misalkan yang di sini, ini adalah dia terhadap Y, terhadap Z. Jadi kalau dia dalam kasus itu ada N lintasan, misalnya ya dimensinya tidak hanya 3 dimensi, ingat di fisika itu kita bisa memiliki ruang yang tidak terbatas dimensinya. Artinya kalau setiap dimensi itu punya lintasannya sendiri-sendiri, maka ya ada sebanyak N lintasan yang mungkin bisa kita variasikan, gitu ya. Sulit membayangkan kalau lebih dari 3 ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini penjabarannya tadi dengan N lintasan. Kemudian kita belajar terkait dengan persamaan Lagrange. Tentunya mahasiswa-mahasiswa di fisika sudah sangat mengenal apa itu persamaan Lagrange. Tapi kalau dulu mungkin sebelumnya pengantar tentang persamaan kalkulus variasinya masih sedikit. Kita ingat kembali begitu ya, karena saya yakin teman-teman pasti sudah sangat mengetahui. Dalam fisika dasar kan kita mengenal hukum Newton 2 itu adalah persamaan gaya gitu ya. Gaya sebanding dengan atau sama dengan massa dan percepatannya. Kemudian dalam mekanika lanjut kita diasumsikan gitu bahwa kita tidak lagi menggunakan Newton, tapi kita menggunakan prinsip Hamilton misalkan. Jadi asumsinya itu menyatakan bahwa setiap partikel atau sistem partikel selalu bergerak dengan suatu cara yang mana I itu sama dengan integral dari T1 sampai T2 dari persamaan Lagrange diturunkan terhadap waktu. Bernilai stasioner. Atau kalau kita menerapkan prinsip kalkulus variasi ya nanti ada persamaan Eulernya terhadap L ini yang menghasilkan nilai 0. Gitu ya. Di mana L ini adalah T min V atau yang kita kenal dengan Lagrangian. T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial dari partikel. Cukup jelas ya? Nah, persamaan Euler-Lagrange-nya bagaimana? Jadi dalam prinsip Hamiltonian, misalnya kita gunakan koordinat 3 dimensi, maka variabel bebasnya adalah waktu dengan variabel lintasannya ya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kita ada 3 persamaan Euler-Lagrange-nya. Dituliskan dengan cara seperti ini. Jadi D per dt, variabel bebasnya kan T. D per dt, do L per do X, X dot. Nah, dot ini adalah simbol turunan dari posisi terhadap waktu. Jadi tidak lagi kita menggunakan simbol aksen, tapi kita gunakan simbol dot begitu ya. Jadi do L per do
X dot dikurangi dengan do L per do X sama dengan 0. Kemudian D per DT do L per do Y dot dikurangi dengan do L per DY sama dengan 0. Kemudian D per DT do L per do Z dot gitu ya dikurangi dengan do L per do Z. Nah, ini adalah persamaan Euler-Lagrange kita. Nah, kita terapkan pada kasus fisika yang cukup sederhana. Misalkan kita punya sebuah benda yang kita jatuhkan bebas dari ketinggian tertentu di dekat permukaan bumi. Kemudian tentukan persamaan gerak benda yang jatuh bebas tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah belajar tentang gerak jatuh bebas, sebenarnya ini sudah mudah ya kita mendefinisikan persamaannya. Tapi kita coba terapkan Lagrange dengan prinsip Hamilton. Nah, dalam kasus benda jatuh bebas, gitu ya, benda jatuh bebas, maka gerakan benda itu hanya terbatas pada sumbu vertikal atau Y saja. Jadi persamaan energi kinetiknya kita tuliskan dengan setengah M Y dot kuadrat. Nah, Y dot ini adalah simbol pengganti dari kecepatan. Jadi kalau teman-teman kan mungkin sudah mengenal ada V itu adalah perubahan posisi, begitu saya simbolkan R terhadap waktu ya. Kalau dia merupakan Vx, begitu ya, ini Vx, maka ya tinggal perubahan dari sumbu X-nya, jarak di mendatarnya dikalikan waktu. Ini kan tidak lain sebenarnya dia adalah X dot. Jadi Vx itu tidak lain adalah X dot. Kemudian Y dot itu juga tidak lain adalah Vy. Kemudian Z dot itu tidak lain adalah Vz. Jadi kalau energi kinetik kita biasanya EK itu ya sama dengan T ini, sama ya, cuma beda simbol. Kita bisa tuliskan setengah M V kuadrat. Nah, V-nya ini yang kita simbolkan menggunakan Y dot. Jadi setengah M, misalkan karena ini tadi jatuh bebas, pergerakannya pada sumbu Y, maka kita simbolkan Y dot kuadrat. Seperti ini ya. Kemudian persamaan energi potensialnya bergantung dengan posisi Y, maka ya dikurangi dengan M, G, Y, dengan hanya kita ganti dengan Y. Terus terapkan persamaan Euler-Lagrange ini pada kasus satu dimensi pada sumbu Y saja. Jadi kita ngambil persamaannya itu adalah tadi D per DT, kemudian di sini do F, atau ini Lagrange langsung ya, do L per do Y dot. Ya, simbol dot saya nggak nampak ya. Kemudian dikurangi dengan do L per do Y. Sorry, ini dot ya. Oke, sama dengan 0. Maka kita terapkan D per DT do setengah MY dot kuadrat dikurangi MGY. Kita turunkan terhadap do Y dot dikurangi dengan do L terhadap do Y. Nah, kemudian dihitung teman-teman. Jadi suku ini diturunkan terhadap Y dot, maka persamaan ini tidak kita hitung karena dia tidak mengandung komponen Y dot. Yang mengandung yang mana? Yang ini. Ya. Berarti misalkan do di sini setengah M Y dot kuadrat diturunkan terhadap do Y dot. Maka ya yang ini yang kita turunkan. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah M Y dot. Jadi persamaannya berubah jadi ini kalau saya tulis lanjutan menjadi D per DT terhadap M, Y, dot. Seperti ini ya. Kemudian suku ini kita turunkan terhadap Y. Maka bagian ini tidak kita hitung karena tidak punya komponen Y. Hanya bagian belakang. Maka bersisa apa? Bersisa MG. Maka suku ini bersisa MG. Kita tuliskan ulang. Nah, yang ini karena masih diturunkan terhadap DT, maka dotnya nambah 1. Jadi MY double dot, kemudian ditambah dengan MG, gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh ternyata percepatannya yang dialami oleh benda atau Y dotnya, begitu ya. Kalau saya tulis memanjangkan MY double dot sama dengan MG. Coret-coret berarti saya peroleh Y double dot sama dengan G. Atau Y double dot tidak lain adalah percepatan pada arah sumbu Y sama dengan, ini ada negatifnya ya, negatif dari gravitasi, gitu ya. Semoga teman-teman cukup paham. Oke, sekian dari saya terkait dengan bahasan hari ini.
Mohon maaf jika ada salah kata atau tadi mungkin cukup berisik ya, karena saya membuat medianya memang di rumah, jadi ya mungkin ada sedikit suara-suara dari keluarga yang lain. Saya harap teman-teman tetap belajar. Jika ada kesalahan bisa disampaikan melalui email saya. Ada hal yang sulit di perkuliahan bisa juga disampaikan melalui media e-learning. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.